Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita akan memulaikan ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan dan kemurahan Tuhan sungguh indah dalam kehidupan kita. Dan kita percaya kita ada di tempat ini itu semua karena pertolongan Tuhan. Dan kita akan laku pujian penyembahan. Saya undang jemaat Tuhan atau mari kita berdiri semua. Kita akan laku pujian penyembahan penolong yang selalu setia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini atas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang telah menyertai kami sepanjang minggu ini. Dan kiranya Tuhan, kami mohon belas kasihan daripadamu, ampuni segala dosa kami, kesalahan kami Tuhan, sehingga kami boleh layak untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari Tuhan, Kau urapi hamba-hambamu yang ambil bagian pelayanan di minggu ini, Engkau urapi dengan urapan yang daripadamu Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dimanapun kami beribadah. Karena Engkau Allah yang maha hadir. Engkau hadir dimanapun Tuhan. Kami satukan hati kami memulai ibadah kami hanya di dalam nama Allah kami yang heran. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat berdoa. Kita angkat lagu pujian berkata, hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan hak untuk
Kita angkat lagu pujian lagi. Apa yang tak pernah dilihat mata. Mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya undang kita, mari kita berdiri semuanya. Kita angkat lagu pujian penyembahan Romo yang hidup. Haleluya. Bye.
Kembali kami ucap syukur padamu Tuhan, terima kasih kami boleh ada saat ini, terus berkat kasih dan anugerah-Mu. Sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang jamah dari awal sampai akhirnya, biarlah kuasa Tuhan yang menjamah setiap kami yang mendengar. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sama kita bertemu kembali di dalam rumah Tuhan. Satu sukacita yang besar, yang luar biasa. Mohon maaf kalau hari ini ibadahnya agak terlambat dimulai, tapi ada beberapa gangguan teknis ya di multimedia. Tapi tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk sama-sama kita menerima kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Tema kebenaran firman Tuhan hari ini saya berbicara mengenai start and continue. Bahasa Indonesianya memulai dan meneruskan ya. Tentu saudara pasti akan tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memulai dalam setiap pekerjaannya, dan Tuhan juga yang akan menyelesaikan, atau Tuhan juga yang akan meneruskan setiap pekerjaan yang baik, pekerjaan yang datangnya dari Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-6. Filipi pasal pertama ayat yang ke-6 ya. Filipi pasal pertama ayat yang ke-6, ucapan syukur dan doa ya, di dalam teks Alkitab yang dicatat judulnya ucapan syukur dan doa. Tapi saya tidak membaca semuanya, saya hanya membaca satu ayat saja. Filipi pasal pertama ayat yang ke-6. Sudah dapat semuanya? Sudah pasti ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin. Haleluya. Ya, dalam firman Alkitab terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan di sana, saya yakin bahwa Allah yang telah memulai pekerjaan yang baik di dalam saudara. Tadi kalau terjemahan baru dia pakai di antara, tetapi di dalam kita, di dalam saudara, akan terus menolong saudara. Saya kasih huruf tebal di sana, tumbuh di dalam kasih karunia-Nya sampai pekerjaannya itu selesai pada hari Yesus Kristus datang lagi, atau pada saat Yesus datang kembali. Dia datang kali yang pertama mengerjakan pekerjaan yang baik, dan dia juga akan menolong kita. Dia akan bersama-sama dengan kita mengerjakan pekerjaan kasih karunia dikatakan dalam pertumbuhan. Jadi ada pertumbuhan yang Tuhan inginkan sampai ya, tentu sampai dia datang kali yang kedua ya. Kita akan lanjutkan next slide ya. Apa yang Tuhan telah kerjakan ya, yang baik di awal dalam kehidupan kita, saya ambil satu hal, yaitu keselamatan. Katakan amin. Amin. Keselamatan di dalam roh. Ya, dan juga terus Allah menginginkan keselamatan di dalam jiwa kita. Di dalam jiwa kita itu ada apa? Ada pikiran, kemauan, dan kehendak. Ini yang Tuhan juga mau selamatkan. Terlebih juga tubuh kita pun diselamatkan. Ya, melalui pengorbanan Yesus Kristus telah mati di bukit Golgota, maka kita itu boleh diselamatkan. Kita diselamatkan bukan karena kita layak atau tidak layak, tetapi kita diselamatkan karena kasih karunia dari Tuhan, supaya kita ini boleh mendapat keselamatan, supaya kita ini boleh dibawa
berjumpa dengan Bapa kita yang adalah sumber dari segala sesuatu, membawa kita kepada Bapa yang memberikan kita hidup, yang memberikan kita berkat. Itu tujuan dari pekerjaan yang pertama. Tuhan sudah memulai, Tuhan sudah mengerjakannya, dan sampai hari ini juga Tuhan tetap mengerjakan ya roh kita dan jiwa kita. Jiwa kita itu dikerjakan oleh Tuhan supaya kita selamat. Supaya kita, pikiran kita yang kadang-kadang setiap hari bisa berubah-ubah karena situasi, karena kehendak apapun, pikiran kita ini Tuhan mau selamatkan. Saya nggak bicara mengenai pikiran, yang mengenai jiwa, karena itu ada pelajaran sendiri. Nanti kita baca di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-10 ya, bagaimana Tuhan terus mengerjakan kemerdekaan yang sampai bukan hanya dalam roh, tapi jiwa dan sampai ke dalam tubuh. Next, yang kedua, ya, apa yang Tuhan kerjakan selanjutnya? Ya, yang Tuhan inginkan kita terus menolong dalam pertumbuhan kasih karunia atau anugerah yang diberikan. Ya, bertumbuh itu berarti kita tidak mati. Bertumbuh itu berarti kita hidup, hidup bergerak, menghasilkan satu buah. Ya, berbuah di dalam Kristus, ya. Berbuah terus dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, kata berbuah dalam Kristus ini mengandung arti di mana setiap firman Tuhan yang kita terima itu kita lakukan. Kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada istilahnya lagi, firman Tuhan itu menjadi gaya hidup secara terus-menerus. Atau secara otomatis dilakukan firman Tuhan menjadi kebiasaan. Bukan terbiasa, tapi kebiasaan kita. Sehingga kita melakukan firman Tuhan itu bukan sesuatu yang aneh. Melakukan firman Tuhan itu bukan menjadi sesuatu yang, oh nih saya melakukan firman Tuhan nih, apa ya? Ya, atau sesuatu yang sulit, tetapi menjadi sesuatu yang terbiasa. Ya, seperti halnya kalau kita orang Indonesia ini memanggil orang yang lebih tua dari kita, selalu kita katakan panggilnya apa? Abang, apalagi? Kakak, om, apalagi? Ya, abang, kakak, apalagi? Banyak ya, koko, cici, cece, apapun. Terbiasa, karena kita melihat orang saja, oh ini orang Chinese. Pasti kita panggil dia cece. Nggak mungkin dong kita panggil, hai Butet, kan nggak mungkin. Pasti kita panggil sesuai dengan usianya. Itu menjadi terbiasa. Ya, sama halnya waktu kita mungkin bekerja di perusahaan asing. Kadang-kadang kalau kita mau ketemu orang bule itu ya kita manggilnya apa? Mister, ya kan? Kalau orang Jepang pakai ada sangnya, jengsang gitu ya. Tapi orang mereka beranggapan bahwa atau nggak usah pakai mister lah, panggil saja namanya. Misalnya panggil nama Brian, Angel, James panggil namanya. Tapi orang Indonesia ketimuran itu nggak biasa untuk memanggil nama, kan seorang pasti ada gelar depannya. Ya, begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Dalam kita bertumbuh dan berbuah, yaitu melakukan firman Tuhan, itu menjadi satu gaya hidup, menjadi sesuatu yang biasa, bukan sesuatu yang sulit untuk dilakukan, tapi menjadi suatu hal yang biasa untuk kita lakukan, menjadi sesuatu yang kesukaan kita dalam kita melakukan firman Tuhan. Saya kasih konteks di situ Mazmur pasal 1. Ya, nanti baca sendiri di rumah. Dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan apa? Yang merenungkannya siang dan malam. Ya, kata merenungkan siang dan malam itu mempunyai arti firman Tuhan itu selalu bisa melekat, selalu nempel di pagi hari, di siang hari nempel, ya apalagi nyantol, apalagi melekat, ya karena kecenderungan manusia itu sering lupa, ya sering banget lupa karena ada pekerjaan lain lupa. Makanya firman Tuhan kata renungkanlah itu siang dan malam supaya jangan lupa, bahasa Jawanya ojo lali, ya supaya terus ya merenungkan firman Tuhan, sehingga ya firman Tuhan itu
hidup dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan itu dilakukan, atau ada yang bilang firman Tuhan itu menjadi rema, dan firman Tuhan itu menjadi daging dalam kehidupan kita. Artinya sudah kedagingan di dalam daging kita, ini menjadi satu gaya hidup, kebiasaan kita melakukan firman, mengasihi orang misalnya, memberi bukan karena materi ya, memberi orang nasihat, terus apalagi menolong orang lain, itu menjadi gaya hidup. Kenapa? Itu bagian dari melakukan firman, melanjutkan, meneruskan setiap firman Tuhan yang kita terima. Jadi kita nggak perlu takut lagi, ya, tidak perlu takut untuk kita melakukan firman. Kenapa dikatakan Tuhan itu akan meneruskan bersama-sama dengan saudara. Tuhan akan menyelesaikan bersama-sama dengan saudara. Nah, apa yang menjadi harus pekerjaan-pekerjaan yang kita masih mungkin saat ini belum diselesaikan? Ya, misalnya karir kita, apalagi keluarga kita, apalagi mau nikah misalnya. Ya kan, itu kan harus diteruskan. Bersama dengan siapa? Bersama dengan Tuhan Yesus. Kita sudah memulai percintaan misalnya, terus dilanjutkan kepada jenjang pernikahan. Memulai dengan satu karir misalnya, dengan karir yang terendah, yuk kita teruskan sampai karir yang lebih tinggi. Memulai pekerjaan, usaha kecil-kecilan, ya jualan-jualan online gitu dan sebagainya. Ditekunin, diteruskan, saya yakin membuahkan hasil yang baik, membuahkan hasil yang luar biasa, karena itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Saudara mau meneruskan pelayanan pekerjaan Tuhan? Tuhan ingin kita terus bekerja, ya, bersama-sama dengan Dia untuk mendatangkan kebaikan. Next, ya, oke. Lanjut. Kita ambil contoh, satu contoh saja. Saya ingin bawakan tentang Demas, ya. Bukan bahasa lain, Demas dan Demos hampir sama, ya. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-10. Ya, di sana dikatakan karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Meninggalkan Rasul Paulus di sini. Ia berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galilea dan Tirus dan Dalmatia. Demas dia ini memulai pekerjaan atau memulai satu pelayanan, tetapi mengakhiri pelayanan di tengah jalan. Ayat ini dikatakan Demas telah mencintai dunia ini dan telah meninggalkan meninggalkan Rasul Paulus. Demas ini adalah rekan atau murid sepelayanan, sepenanggungan dari seorang rasul yang berkaliber, seorang rasul yang hebat. Siapa dia? Rasul Paulus. Siapa yang tidak kenal dengan Rasul Paulus? Semua ayat-ayatnya banyak sekali dikutip. Ya, Demas berjalan bersama-sama dalam pekerjaan Tuhan. Ya, bahkan ditulis dalam kitab Kolose pasal 4 ayat 14 dikatakan salam kekasihku. Ya, Lukas kekasihku juga Demas. Ya, dia memberikan banyak surat Paulus kepada Demas untuk dia melayani. Tetapi apa yang terjadi? Demas ini meninggalkan Paulus. Ya, dia lebih mencintai dunia ini. Ya, dia lebih senang kepada hal-hal yang dunia. Kenapa pada saat itu Rasul Paulus, kalau dalam ceritanya itu, dia mengalami penjara, mengalami aniaya di dalam pelayanan. Demas nggak tahan. Demas nggak kuat menghadapi tantangan, menghadapi aniaya yang dia lihat. Tidak bisa bertahan dengan kesusahan yang ada. Dia berubah setianya. Dia lebih mencintai dunia ini. Apa yang terjadi? Coba Yakobus pasal 4 ayat 4 dikatakan, hai kamu orang yang tidak setia, tidaklah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendaknya menjadi sahabat dunia, ia akan menjadikan dirinya musuhnya Allah, bukan musuhnya Paulus lagi, tetapi musuhnya seterunya Allah. Apa yang salah dengan Demas? Karena Demas meninggalkan, melupakan firman Tuhan. Demas hatinya lebih cenderung kepada dunia. Demas memulai ya dengan pelayanan dengan baik, percaya bertobat, tetapi tidak menyelesaikan
dengan baik, ya. Boleh saya katakan sangat disayangkan, ya, bahwa orang yang seperti Demas ini, next slide, diumpamakan seperti perumpamaan dalam Lukas pasal yang 8 ayat yang ke-13, yaitu yang jatuh di tanah berbatu-batu itu ialah orang yang telah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar, mereka percaya sebentar saja, dan pada masa percobaan mereka murtad. Nah, ini orang-orang seperti Demas ini banyak di akhir zaman ini meninggalkan Tuhan karena tidak tahan dengan kondisi. Meninggalkan Tuhan karena melihat seperti yang dikatakan Tesalonika. Tesalonika itu kota yang besar, kota yang terkenal dengan kemakmuran. Meninggalkan pelayanan karena lebih cinta kepada sistem dunia, ya, lebih cenderung hatinya kepada dunia, ya. Jangan sampai hal ini terjadi di dalam kehidupan kita. Awalnya setia, tapi ujung-ujungnya mulai mundur, ya. Karena apa? Karena pikirannya itu belum dimerdekakan. Karena apa? Rohnya saja yang sudah percaya, tetapi jiwanya, ya, batinnya itu belum merdeka, masih terikat. Padahal ketika saudara mendapatkan persoalan, mendapatkan pencobaan, itu sama halnya Tuhan sedang menguliti kita. Pernah tahu nguliti tidak? Kalau bawang tuh pernah diiris-iris kan, dikulitin berlapis-lapis, dilapis-lapis. Itu jiwa kita itu sedang dikuliti sama Tuhan sebenarnya. Ketika saudara mengalami tantangan. Supaya apa? Supaya ada yang murni. Alkitab katakan kita ini adalah emas yang siap untuk dibakar katanya. Dimurnikan. Ditempa. Supaya apa? Dipisahkan dari emas dengan tanah. Karena emas itu berasal dari tanah, dibakar. Jadi kan sesuatu yang baik dikuliti. Ya, dilebur supaya benar-benar jadi emas. Susah memang. Banyak orang yang nggak tahan sehingga mundur seperti Demas. Ya, dikatakan tadi di dalam perumpamaan dia dengar firman Tuhan, ketawa sukacita. Setiap kali dengar YouTube, karena YouTube-nya bisa terdengar kemana-mana. Wah, bagus, khotbahnya keren, gembira, gitu ya. Tapi tidak berakar. Hidupnya bisa gampang sekali meninggalkan Tuhan karena dia berbagai macam persoalan. Pilih lagi dunia, ya. Ya, pilih lagi apa yang menjadi keinginannya. Next, coba slide, yuk. Next slide dikatakan pesan Rasul Paulus juga. Belum, yang terakhir ada satu ayat yang nggak baca. Ada satu ayat. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia ini dengan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada dalam orang itu. 1 Yohanes 2 ayat 15, saudara bisa lihat. Ya, saya ulangin, janganlah kamu mengasihi dunia ini. Nah, Demas ini mengasihi dunia daripada dia mengasihi Tuhan. Dan dia mengasihi dengan apa yang ada di dalamnya. Jika kamu mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kata Bapa di sini memberikan arti bahwa dia adalah Allah sumber dari segala berkah. Kata Bapak ini adalah seorang pengusaha yang mempunyai source yang banyak. Nah, ketika Demas memilih dunia daripada memilih Bapaknya, berarti Demas memutuskan akses dia untuk kepada sumber berkat itu, kepada Bapa. Dia masuk kepada sistem dunia ini, ya, yang cinta akan uang, ya, menyerahkan diri kepada hal-hal yang duniawi, ya. Dan kita tahu bersama bahwa dunia ini penuh dengan kesusahan. Dunia ini penuh dengan kekelaparan, dunia ini penuh dengan ketakutan, dunia ini penuh dengan kekhawatiran yang terjadi seperti saat ini. Ini dunia. Nah, kalau kita memilih kesusahan, memilih hal-hal yang dengan sistem dunia ini, maka kita itu tidak lagi memiliki akses dengan Bapa. Kita tidak lagi bisa hubungan dengan Bapa. Saudara ingat Lukas pasal 15, bagaimana anak yang terhilang? Ya, ada di sana 3 perumpamaan tentang pertama domba yang hilang, kedua dirham yang hilang,
Yang ketiga, anak yang terhilang. Betul? Ketika anak yang hilang itu meminta ke bapaknya, apa yang bapak miliki aku mau bawa. Dia bawa kemana? Kepada dunia. Dia pergi meninggalkan bapaknya. Dia taruh hidupnya di pada sistem dunia. Apa hasil ceritanya? Firman Tuhan katakan, ujungnya mengalami kesusahan. Dia makan ampas babi katanya. Dia kan makan makanan babi katanya. Ya, ini karena orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Biarlah hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, mengajarkan kita, jangan pernah kita tinggalkan Tuhan. Jangan pernah kita andalkan kekuatan kita. Jangan pernah kita coba-coba ya meninggalkan pelayanan, meninggalkan keluarga, apalagi meninggalkan sesuatu yang Tuhan sudah percayakan. Berapapun yang Tuhan berikan buat kita, kelola dengan baik. Karena itu adalah titipan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak bisa kita miliki, tapi kita kelola. Hal yang kecil, 1 talenta, 2 talenta, terus kita gunakan, kita kerjakan. Sekalipun kita hanya bisa berdoa, lakukan itu dengan baik. Kerjakan itu. Sekalipun saudara punya masaklah yang enak-enak. Kasihlah buat orang tua, kasih buat anak dan sebagainya. Saudara punya apa yang saudara miliki? Gunakan, kerjakan. Dengan punya prinsip dan punya komitmen. Ya, bahwa Yesus yang kita sembah, Allah satu-satunya sumber berkat. Kita mau dekat dengan Dia, kita mau melekat dengan Dia, kita mau bangun akses kita kepada Tuhan. Maka apa yang terjadi? Kehidupan kita memiliki ketenangan. Amin. Memiliki damai sejahtera. Ingat, jangan kita seperti Demas. Tetapi ada hal yang Tuhan, yang Rasul Paulus ajarkan juga kepada Timotius, yaitu di dalam temannya rekan pelayanannya Paulus, yaitu Timotius. Dia berkata begini dalam 2 Timotius pasal 4, di pasal yang sama ya, ayat yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugasmu. Tunaikan itu artinya tunaikan tugas pelayananmu. Arti kata tunaikan itu selesaikan. Ya. Setiap dari kita memiliki tugas pelayanan dalam diri kita. Mungkin tugas pelayanan hanya mendoa, singer, ya apalagi pegang LCD, proyektor, dan selesaikan, tuntaskan. Jangan berhenti, jangan gugur seperti Demas. Dan di sana dikatakan ada 3 hal yang Rasul Paulus tekankan. Kuasailah dirimu. Yang pertama, ya kan? Kuasailah dirimu dalam segala hal. Yang kedua, sabar dalam penderitaan. Yang ketiga, lakukan saja. Ya, kuasailah dirimu. Kata kuasai di sini artinya kita mau berjaga-jaga, berhati-hati. Ada bilang waspada, ya. Waspadalah, waspada dalam segala hal. Sadarkan pikiran kita yang mungkin kalau kita berpikir terlalu mengawang-awang atau berpikir yang aneh-aneh. Sadarkan dirimu, kuasai pikiranmu. Minta Roh Kudus, roh kita itu menguasai pikiran. Jangan pikiran menguasai roh kita, cilaka kita. Pikiran kita ini banyak sekali yang mengganggu. Ada keinginan, kemauan, dan kehendak. Jadi kita harus kuasai, kita harus dimerdekakan, harus terbebas dari pikiran-pikiran yang khawatir, takut, apalagi takut gagal, ya kan? Takut kehilangan, apalagi tuh kalau ketakutan nih, ya. Ya, yang mengganggu pikiran kita, takut malu, ya, takut ditolak, apalagi takut harus diambil orang lain. Tapi kita nggak pernah berkata jujur kepada Tuhan seperti Daud. Ketika dia berdosa, dia jujur, Tuhan ini aku telah berdosa. Dia tidak takut kehilangan. Dia mau jujur di hadapan Tuhan supaya apa? Supaya dia mendapat kemerdekaan. Supaya dia menguasai dirinya di dalam segala hal. Banyak orang tidak bisa hari-hari menguasai dirinya. Lebih banyak sekali kita dikuasai oleh pikiran-pikiran yang merasuk kehidupan kita. Sehingga kita takut.
Nah, hari ini ya di hari ini Tuhan mau ingatkan kita, biarlah kita mau dimerdekakan dengan hal itu. Kita mau dibebaskan sehingga kita bisa menguasai diri kita dalam segala hal. Dan sebetulnya orang-orang merdeka loh. Orang-orang yang bebas, bukan orang-orang yang terikat, orang-orang yang takut. Kalau mau ini takut, mau melangkah takut. Itu hanya pikiran yang memblok saudara untuk saudara tidak bisa bertindak. Untuk saudara tidak bisa melakukan segala sesuatu. Tapi hari ini kuasailah dirimu dalam segala hal. Jangan lagi kita dikuasai oleh rasa takut, rasa cemas. Ya. Jangan kita terkecoh dengan hal tersebut. Ya. Yang kedua, sabar menderita, artinya bertahan dalam penderitaan, dalam kesulitan. Jadi jangan takut kalau kita menderita. Jangan takut kalau kita kehilangan. Karena kita ini orang-orang yang merdeka. Orang-orang yang dibebaskan oleh Tuhan. Orang-orang yang sudah menerima keselamatan. Roh kita dan jiwa kita di dalam Tuhan. Nah, ini harus kita sadari. Kita harus pahami. Supaya kita tidak lagi ditakuti. Kalau gue ngasih ini nanti gue hilang nih. Kalau gue melayani gini gue akan hilang nih. Kalau gue ini. Itu adalah orang yang belum merdeka. Rohnya sih selamat. Tapi jiwanya nggak selamat. Pikirannya lama-lama rohnya terpengaruh. Cepat atau lambat rohnya itu terganggu. Ya, udah mulai deh tuh kayak Demas nanti meninggalkan. Udah kalau sudah meninggalkan ya rohnya juga udah hilang. Ya, udah nggak tahu kemana. Terus pergi kemana saja. Dan yang terakhir, lakukan saja. Tuaikan saja. Jalankan saja. Ya, selesaikan. Dan hal yang terpenting saya mau katakan, perhatikan baik-baik, buktikan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Buktikan kalau kita ini orang yang sudah bisa menguasai diri kita. Buktikan bahwa kita ini adalah orang-orang lebih dari pemenang. Orang-orang yang menikmati berkat Tuhan. Lakukan, tunaikan, selesaikan. Dan buktikan bahwa kita hari-hari ini adalah orang-orang yang merdeka. Amin. Tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan. Karena kita tahu Tuhan yang memulai, Tuhan yang akan meneruskan. Tuhan yang memulihkan. Tuhan yang bekerja bersama dengan kita menyelesaikan semua persoalan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Saya pun terasa semangat ketika membawakan ini. Saya yakin Tuhan juga akan meneruskan pekerjaan Tuhan di tempat ini lebih baik lagi. Tetap yang kita lakukan apa? Kuasai diri. Jangan kita gerabak-gerubuk. Ya, sabar dalam penderitaan. Sabar dalam kesulitan. Tetap sabar dan lakukan. Buktikan bahwa kita ini anak-anak Tuhan, warga kerajaan surga yang punya Bapa adalah sumber dari segala sesuatu, yang punya Bapa yang adalah akses di dalam setiap kehidupan kita. Jadi kita tidak perlu takut lagi, kita tidak perlu cemas lagi, karena Tuhan Yesus menyertai kehidupan kita. Ayat yang terakhir, coba Jel, ayat terakhir. Oke, Mazmur 57, ayat berapa? Ayat yang ke-2 sampai ke-3. Mazmur 57 ayat 2 sampai ke-3. Begini bunyi firman Tuhan. Perhatikan baik-baik. Ini ayat yang terakhir. Kasihanilah aku, ya Allah, kasihanilah aku. Sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung. Dalam sampai berlalu penghancuran itu. Ayat yang ketiga. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi. Kepada Allah yang menyelesaikan bagiku. Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup memberkati kita. Dia yang memulai, dia juga akan yang meneruskan sampai tuntas, sampai selesai. Kita lihat buktinya, Tuhan itu begitu ajaib dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, kiranya nama Tuhan dipuji dan nama Tuhan dipermuliakan. Saya minta bantuannya untuk Wati ya, menuntaskan, meneruskan. Puji Tuhan ya, pelayanan ibadah. Saya persilakan. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan yang sangat menguatkan kita pada saat siang hari ini, bahwa benar-benar firman Tuhan yang meneguhkan kita. Kita percaya
bahwa firman Tuhan sungguh terjadi dalam kehidupan kita. Saya undang jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan kita angkat satu pujian. Haleluya. Ku buka hati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak kami yang baik, Bapak yang kami puji, Bapak yang kami muliakan. Kami percaya damai sejahtera-Mu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami setiap saat dan waktu, Bapak. Terima kasih untuk firman-Mu yang Engkau sudah memberkati hamba-Mu dan hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Firman-Mu Engkau tanamkan di dalam hati kami. Biarlah firman-Mu menjadi remah dalam kehidupan kami. Firman-Mu menjadi kekuatan. Dan firman-Mu boleh bertumbuh menjadi buah yang banyak di dalam kehidupan kami masing-masing, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau berkati segala
kebaikan-Mu di dalam hidupnya. Engkau berkati rumah tangganya, Engkau berkati pelayanannya, sehingga hamba-Mu boleh mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, doa dan ucapan syukur kami, hanya kami datang beralaskan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan ya. Saat kita sudah menyelesaikan ibadah kita dan ibadah kita hari ini telah selesai, dan saya mau tetap kita jaga kesehatan ya, tetap menjalankan prokes walaupun hari-hari ini sudah dibuka tempat pusat pembelanjaan, mungkin ada juga perkantoran yang buka, tetapi jangan lupa prokes harus tetap dikedepankan, bahwa pakai masker, jaga kesehatan ya, jangan mentang-mentang udah gitu nggak pakai masker lagi. Dan juga diharapkan jemaat Tuhan ikut mengikuti program pemerintah yaitu vaksinasi. Ibadah kita masih tetap seperti ini sampai nanti ada pemberitahuan lebih lanjut. Dan besok itu 2 hari lagi tanggal 17 Agustus ya, hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, betul ya? Yang ke-76 ya, saya ingat 76-nya kan 76 kilo naik sepeda. Ya, jadi saya kakak itu. Dan saya mengajak Bapak Ibu luangkan waktu sejenak ya di tanggal 17 berdoa bersama keluarga. Memang kita tidak ada ibadah, berdoa dalam komunitas ya, dalam keluarga, dimanapun saudara berada. Itu kan hari libur ya, luangkan waktu entah pagi, entah subuh, entah siang. Yuk kita berdoa, kita bersyukur buat bangsa dan negara Republik Indonesia yang sudah memasuki usia ke-76 tahun kemerdekaannya. Biar kita pun boleh merdeka ya dari serangan pandemi COVID-19 yang hari-hari ini kita melihat sudah mulai menurun ya, jumlah penderitanya ya sudah mulai ada penurunan. Dan saya sudah lihat kadang-kadang ada beberapa di YouTube atau di beberapa TikTok begitu ya, yang dikirim sama teman-teman tuh. Saya nggak punya TikTok sih, saya cuma dikirimin doang. Ya, terlihat bahwa tempat tidurnya sudah mulai kosong gitu ya. Ya, terus perawat-perawatnya sudah ketawa-ketawa, hahihi ya, semuanya sudah mulai mengalami penurunan yang luar biasa ya. Dan saya juga dapat kabar dari hamba Tuhan kemarin, dia telepon saya bahwa dia baru melayani jemaatnya yang penguburan. Dia tanya salah satunya sama sopir ambulannya, dia tanya, Pak bagaimana, katanya gitu ya. Ya sekarang udah menurun Pak, biasanya satu hari bisa 20 trip katanya, tapi sekarang 3 aja udah sampai sore udah nggak ada lagi nih Pak. Ya berharapnya sudah tidak ada, artinya sudah mulai menurun ya. Puji Tuhan, itu berkat doa kita semua, bangsa negara kita, orang-orang percaya ya, semua orang berdoa buat bangsa kita, bangsa Indonesia. Tapi besok tanggal di 76 hari yang ke-76 tahun Republik Indonesia, kita juga mau ambil waktu sejenak, kita berdoa bersama keluarga, kita bersyukur ya, seperti Daniel ya pasal 9 atau pasal 8, dia berdoa bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia juga berdoa buat bangsanya pada saat itu yang sedang ditawan di Babel ya. Puji nama Tuhan. Tidak saya panjangkan pengumuman. Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, silakan langsung mentransfer ke nomor rekening yang sudah ada ya, biar bisa berjalan operasional gereja juga. Puji Tuhan. Dari saya itu saja untuk tidak pengumuman. Sampai ketemu lagi besok, minggu depan maksud saya, di dalam ibadah kita Zoom maupun ibadah lewat YouTube live streaming. Juga jangan lupa ibadah sekolah minggu jam 5 ya, itu kalau Bapak Ibu perhatikan banyak yang diundang hamba-hamba Tuhan ya dari daerah-daerah jauh-jauh. Ya, dia menyempatkan waktu, meluangkan waktu untuk memberitakan cerita tentang firman Tuhan walaupun dalam durasi yang pendek ya, 5 sampai 10 menit. Tapi ajak, dorong anak-anak kita untuk ikuti ibadah jam 5 sore lewat channel YouTube sekolah minggu ya, sekolah minggu GGA. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan kita akhiri ibadah kita dengan pengucapan syukur. Kita mau berkata Tuhan Yesus baik buat kita. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita berdoa. Kita tundukkan kepala.
Bapa di surga, Bapa yang kami panggil dan kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan sudah memampukan kami bersama-sama dengan rumah Tuhan di tempat ini, di rumah, dimanapun berada, kami boleh beribadah di hari Minggu, kami boleh memuliakan nama Tuhan, terlebih juga kami boleh menerima firman Tuhan, biar firman Tuhan itu boleh jatuh dalam tanah hati kami yang baik, dan bertumbuh dan menghasilkan buah, sehingga firman Allah itu tidak firman Allah yang diam saja, tetapi firman Allah hidup dan menghidupi kehidupan kami. Dan firman Tuhan itu kami mau lakukan dari hal yang kecil sampai hal-hal yang lain kami lakukan dan menjadi gaya hidup dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, di mana Tuhan yang memulai segala sesuatu, Tuhan akan meneruskan. Kami pun apapun yang Tuhan sudah percayakan dan taruh dalam kehidupan kami, pekerjaan, pelayanan, karir, studi, tetap kami mau menyelesaikan, kami mau menuntaskan, tetap kami mau melanjutkan bersama-sama dengan Tuhan. Pada Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan menolong kami, memampukan kami. Biarlah kami tak menguasai diri kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami pun mau melakukannya dengan sungguh-sungguh Tuhan. Dan apa yang Tuhan percayakan, kami mau kelola dengan baik. Dan kami mau bersabar dalam setiap penderitaan apapun yang kami alami. Karena kami percaya, ketika kami bersabar, kami bertekun, kami taat. Di balik itu semua, akhirnya mendatangkan sesuatu hal yang terbaik, hal yang luar biasa yang Tuhan mau kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Berkati semua pelayan-pelayan pengerja-pengerja yang sudah melayani di kesempatan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan akan menolong memberkati kami juga anak-anak Tuhan yang mengambil bagian dalam doa. Ya, lewat Zoom Tuhan Yesus memberkati setiap rumah tangga mereka, memberkati setiap pekerjaan mereka, memberkati setiap usaha mata pencarian yang mereka kerjakan, dimanapun kemanapun mereka berada. Jaga, lindungi, pelihara umat-umat Tuhan. Biarlah jemaat-jemaat Tuhan boleh hidup dalam naungan Tuhan, covenant-nya Tuhan, dalam perjanjiannya Tuhan. Mereka tetap hidup damai, hidup rukun, hidup tenang, tidak ada rasa takut kehilangan, takut apapun dalam hidupnya. Tetapi biarlah hidup ikut percaya kepada Tuhan, beriman, bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber dari segala sumber dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih jemaat Tuhan yang sudah memberkati lewat persembahan, lewat transfer, memberkati perpuluhan, yang sudah memberkati dan korban tantangan dan yang lainnya. Tuhan berkati seturut akan janji firman Tuhan. Biar ajar Tuhan jemaat Tuhan untuk tetap terus mau melakukan firman Tuhan. Seperti melakukan hal-hal yang terbiasa yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Berkati dalam perjalanan kehidupan kami sepanjang minggu ke depan, tutup bungkus dengan kuasa firman-Mu. Baik kami yang mengendarai mobil, mengendarai motor, baik kami yang berjalan kaki, baik kami yang di rumah maupun di luar rumah. Jaga lindungi kami Tuhan, sehingga kami boleh tiba di tempat dimanapun kami Tuhan sudah rencanakan. Jauhkan kami dari mara bahaya. Jauhkan kami dari niat-niat orang jahat. Jauhkan kami dari iblis setan mencoba mengganggu kami. Kami telah hancur patahkan dalam nama Yesus. Kami aman dalam lindungan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada anaknya yang tunggal Tuhan Yesus, serta persekutuan, pengurapan kuasa Roh Kudus akan mengurapi saudara dan mengikat saudara mulai hari ini besok sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Silakan.